Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jamaah salat Isya yang dirangkaikan dengan salat tarawih yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita senantiasa memuji dan mengembalikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dari awal bulan suci Ramadan sampai pada malam ini insya Allah, dan mudah-mudahan sampai finish berakhirnya bulan suci Ramadan, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan tiga keutamaan: mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Dan itu bukan hanya pada 10 pertama rahmat, tapi dari pertama sampai terakhir semuanya adalah hari-hari rahmat. Dari pertama sampai terakhir adalah hari-hari maghfirah dan ampunan. Dari pertama sampai terakhir semuanya adalah hari dan malam-malam pembebasan dari api neraka. Jadi kita ingin menambah wawasan kita bahwa kita tidak mengulang lagi riwayat yang banyak tersebar ya lewat medsos yang membagi Ramadan itu menjadi 3. Sepertiganya katanya rahmat, sepertiga yang kedua adalah maghfirah, dan sepertiga yang terakhir, 10 terakhir adalah itqum minan nar. Artinya kalau seandainya itu memang begitu, berarti kita ketika memasuki malam yang ke-11 itu artinya selamat tinggal hari-hari rahmat. Ketika kita memasuki malam ke-21 umpamanya, itu artinya selamat tinggal bulan pengampunan. Akan tetapi yang benar, semua yang 3 itu terjadi pada setiap hari dan setiap malam, sehingga kita tidak pernah putus asa untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencari-cari tema kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Terus terang kalau sudah pada malam-malam seperti ini, malam ke-10 ke atas, biasanya penceramah itu kebanyakan materinya siaran-siaran ulang. Artinya itu juga kita sampaikan di masjid sana, itu juga kita sampaikan di masjid sini. Artinya sedikit membuka rahasianya para dai. Iya, makanya kadang-kadang kalau saya melihat, oh malam ini saya di masjid ini, oh agak berjarak antara masjid Ancik dan Ngoyo
dengan Masjid Cheng Ho. Tiba-tiba setelah ceramah ada yang datang dan mengatakan, Masya Allah, luar biasa pembahasannya tadi itu Ustadz. Persis yang kita bawakan di masjid sana yang baru-baru yang lalu, yang saya ikuti juga. Akhirnya ketahuan juga bahwa ternyata materinya ini adalah materi siaran ulang. Tapi tidak ada masalah. Karena sesungguhnya sejak 14 abad yang lalu, sampai pada hari ini, Al-Quran itu merupakan siaran ulang. Setiap bulan suci Ramadan, pasti ayat yang pertama dibahas oleh para ustadz dan para da'i adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang dimulai dari 183 dan seterusnya. Jamaah sekalian, pada malam ini kita akan mengangkat satu tema. Tema itu merupakan pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang menjadi latar belakang yang bisa memotivasi kita untuk menjalankan, untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui perintahnya di dalam agama kita. Selama ini kita memahami bahwa ilmu dan pengetahuan adalah di antara faktor yang paling kuat untuk bisa memotivasi kita menjalankan apa yang diperintahkan di dalam agama ini, atau kita istilahkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara kenyataan dan realita jamaah sekalian, bahwa pengetahuan kita tentang suatu masalah, umpamanya tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan bersedekah, keutamaan puasa sunat, keutamaan sholat-sholat rawatib, dan seterusnya, sekedar pengetahuan tentang itu saja nampaknya belum terlalu menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini saya menyebutkan satu poin saja yang menjadi faktor sehingga kita termotivasi untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Diistilahkan di dalam kitab para ulama bahwa seseorang yang beribadah, seseorang yang beramal harus memiliki satu prinsip yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah ar-raja. Ar-raja diambil dan dipetik dari ayat yang berbunyi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Apa artinya? Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh, hendaklah melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mencampur baurkan dalam peribadatannya itu pantangan daripada ibadah itu, yaitu terjatuh pada kesyirikan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada satu syarat supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu falyamal 'amalan shalihan. Dan perjumpaan itu ternyata sebuah harapan, sebuah obsesi, sebuah cita-cita. Tidak ada di antara orang-orang beriman yang memiliki pemahaman yang lurus tentang janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali ia berharap untuk diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika ada harapan, ketika ada obsesi, itu karena menurut apa yang kita pahami di situ, ada sesuatu yang membawa kebaikan. Ada sesuatu yang membawa kebaikan. Umpamanya saja, jemaah sekalian, pada setiap panggilan-panggilan adzan itu, senantiasa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lantunan suara muadzin yang merdu itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu karena ada harapan. Di mana harapan itu bahwa menghadiri daripada undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada kebahagiaan, di situ ada keberuntungan. Ya, di situ ada kebahagiaan, di situ ada keberuntungan, di situ ada kemenangan. Karena Allah mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Jadi kalau Anda selama ini tidak pernah menang, hadirilah sholat jamaah. Kalau Anda selama ini tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan, maka hadirilah sholat jamaah. Kalau Anda tidak pernah merasakan kesuksesan, gagal-gagal terus dalam kehidupan ini, maka hadirilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika kamu dipanggil, karena dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu akan menghidupkan jiwa dan hati-hati kalian. Nah, dalam kenyataannya setiap panggilan-panggilan itu kita melihat dan mengukur diri kita sendiri atau mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah ada rasa kebahagiaan ketika dikumandangkan azan itu? Mulai dari lafzul jalalah atau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, salah satu di antara yang paling kita harapkan itu, terutama di bulan suci Ramadan ini, adalah ketika dikumandangkan azan maghrib. Dari 5 waktu sholat ini, yang paling menggembirakan kita jamaah sekalian di bulan Ramadan ini adalah baru pada saat dikumandangkan azan maghrib. Belum sama kegembiraan kita ketika dikumandangkan azan asar, azan duhur, apalagi azan subuh, berarti sudah tidak bisa lagi makan. Tapi begitu dikumandangkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua kita merasakan kebahagiaan itu. Sebab yang tadinya tidak boleh kita makan dan tidak boleh kita mencicipi apa yang ada di meja hidangan, semua serba bisa. Makanya Nabi juga mengikutkan bahwa lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Nah, ada kegembiraan yang sesungguhnya itu puncaknya kegembiraan, akan tetapi ternyata belum kita bergembira, yaitu kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya jemaah sekalian, perlu kita mengetahui apa-apa saja yang merupakan janji-janji Allah dan Rasulnya yang ada dalam ayat-ayat itu. Perlu kita tahu secara terperinci apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar kita ingin beriman dan taat, setelah itu tidak perlu tanya-tanya apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita mengkaji apa-apa yang engkau janjikan ya Allah. Allah katakan, bersegeralah engkau menjemput ampunan Tuhanmu dan surganya, yang mana surga Allah itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah contoh janji Allah yang menggiurkan kita. Allah menyebutkan sifatnya surga itu bukan sekedar surga, tapi Allah mengatakan luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Kenapa?
Karena selama ini kita sudah tersiksa dengan tempat tinggal yang ala kadarnya, yang betul-betul sempit. Tidak lagi seperti ketika kita di kampung dulu. Rumah kita yang besar-besar, apalagi di kota, model-model rumah itu semakin irit para developer membuat rumah sekian kali sekian. Allah katakan wa'iddat lil muttaqin, ada tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala siapkan seluas langit dan bumi. Saya pernah mendengarkan salah seorang ulama di Masjid Nabawi yang membawakan kajian kitab, dan kebetulan pada waktu itu saya ikut duduk, dan Masya Allah ilmu beliau itu sampai sekarang saya masih ingat. Itu lebih 20 tahun yang lalu saya dengarkan ceramah itu, dan baru-baru ini sebelum Ramadan jamaah sekalian, alhamdulillah saya pergi umrah. Ternyata guru dan syekh yang pernah menyampaikan lebih 20 tahun yang lalu itu ternyata masih mengajar sampai sekarang. Dan subhanallah, saya menangis ketika melihat beliau karena teringat 20 tahun yang lalu lebih itu yang pernah beliau sampaikan. Apa perumpamaan yang beliau sampaikan pada waktu itu? Tentang bagaimana pendekatan-pendekatan memahami yang namanya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuat perumpamaan seperti ini jamaah sekalian. Katanya kalau kita ingin membuat perumpamaan analogi antara luasnya bumi dan luasnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengambil perumpamaan, diperumpamakan katanya seorang ibu yang mengandung janinnya anaknya. Ibu yang sementara hamil, mengandung, dan setelah di USG, oh ternyata sang ibu ini ternyata memiliki anak kembar yang dikandungnya itu. Ternyata ada anak di dalam, ya, janin, bayi itu anak kembar. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, Allah takdirkan salah satu di antara bayi yang bersaudara ini, bayi kembar ini, itu lebih duluan keluar meninggalkan rahim ibu. Oh, ketika saudara kandungnya ini, saudara kembarnya ini keluar meninggalkan perut ibunya, maka bayi yang masih tinggal dalam perut ibunya ini itu sangat sedih jemaah sekalian. Sangat sedih, sudah membayangkan kemana kasihan saya punya saudara kandung ini, kemana saya punya saudara kembar ini. Kenapa dia pergi meninggalkan perut ibu, yang mana kita tinggal dalam perut ibu ini sudah enak, sudah nyaman, ya, kita tidak perlu bekerja. Apa yang dimakan oleh ibu, ya, sari-sari makanan itu akan sampai ke kita. Kenapa kasihan saya punya saudara kembar itu pergi meninggalkan perut ibu ini, rahim ibu ini, padahal sudah keenakan kita di sini. Maka kata beliau pada waktu itu, itulah kira-kira pendekatan, gambaran tentang hakikat kehidupan dunia. Kita ini yang masih hidup di atas permukaan bumi ini, ketika ada saudara kita yang meninggal, kerabat kita yang meninggal, pergi meninggalkan kita, dimasukkan ke liang lahat, kita tentu merasa bersedih. Kenapa kasihan saudara saya lebih duluan pergi meninggal? Kita ini tinggal di atas permukaan bumi ini sudah demikian enak, nyaman sekali, luar biasa luasnya daripada tempat tinggal kita ini sejauh mata memandang. Tapi kata beliau, bayi yang duluan keluar dari perut ibu itu, andaikan katanya ini berkomentar, setelah ia keluar dari perut ibu dan membandingkan dengan luasnya rahim ibu dengan luasnya bumi ini, justru saudara kembarnya yang lebih duluan keluar ini akan berkata kepada saudara kembarnya yang masih tinggal dalam perut ibu itu, duhai, andaikan saudara kembarku mengetahui bahwa ternyata ada tempat yang lebih luas dibandingkan dengan rahim dan perut ibu itu, mereka tidak akan membiarkan diam tinggal dalam perut ibu. Ternyata setelah melek dan sampai ke bumi ini, hadir di atas permukaan bumi ini,
Tidak ada artinya luasnya rahim dan perut ibu dibandingkan dengan luasnya alam semesta ini. Maka demikian pula perbandingan antara dunia dengan surga. Saudara-saudara kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita dan Allah sudah memperlihatkan tempat mereka dalam surga, walaupun itu mereka belum dimasukkan ke dalam surga, kemungkinan mereka akan berkomentar, andaikan orang-orang di atas permukaan bumi ini tahu bahwa sesungguhnya ada tempat yang jauh lebih luas dibandingkan dengan dunia, maka mereka akan mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah. Kira-kira itu pendekatan-pendekatan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Ketika ada harapan yang seperti ini, maka tentu saja jemaah sekalian, kita akan termotivasi untuk melakukan setiap amalan-amalan sekecil apapun, karena ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Demikian jemaah sekalian, insyaallah satu lagi lanjutan pembahasan ini kita akan lanjutkan pada subuh nanti bi masyiatillahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.